يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama di Jumat kali ini kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah dan ridhonya. Karena sampai dengan Jumat kali ini sudah mulai memasuki ujung Muharram, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari tempat kerjaan kita, dari tempat usaha kita, dari rumah kita menuju tempat masjid yang kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah, yaitu Masjid Jamilul Huda. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga yang kita cintai, istri, anak, cucu, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha tiap harinya merenungi langkah kita. Sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di waktu Jumat yang sangat singkat kali ini, izinkan khatib sama-sama kita merenung tentang tema bulan Muharram, di mana pertanda kita kembali ke titik nol. Kita kembali ke titik awal. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama mafhum bahwasanya tahun Hijriah, tahun pertama ini banyak dilewati oleh umat Islam. Umat Islam banyak merayakan dan merenungi tahun Masehi, yaitu Januari. Padahal tonggak awal kita sebagai umat Islam harus mempunyai makna terdalam ketika kita sudah memasuki bulan yang namanya Muharram. Ketika sudah masuk Muharram, berarti disitulah letak di mana semua awal dimulai. Ketika sudah masuk Muharram, kita diingatkan tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan dengan niat tamasya,
Hijrah bukan niat untuk jalan-jalan, tapi hijrahnya Rasul dengan para sahabat saat itu karena memang tujuannya untuk menguatkan keimanan para sahabat yang baru memeluk Islam. Kenapa? Karena hinaan, cacian bukan lagi hal yang lumrah yang diterima oleh para sahabat dan Rasulullah, tapi ancaman bunuh, ancaman eksekusi oleh bangsa kaum jahiliyah sudah semakin marak saat itu. Maka ketika hijrah Rasulullah dengan sahabat, disitulah titik nol dari awal Rasulullah memperjuangkan dakwahnya dengan para sahabat. Disitulah Rasulullah menguatkan keimanan para sahabat. Bahkan untuk ditesnya, ketika sahabat diajak hijrah, tidak ada satupun harta benda yang boleh dibawa dari Makkah. Tidak ada rumah yang dijual dulu lalu uangnya dibawa ke Madinah. Sawah ladang yang ada di Mekah tidak ada, boleh. Apapun usaha yang punya ditinggalkan semua. Maka inilah tonggak awal. Abdurrahman bin Auf, salah satu pengusaha kaya raya di Mekah, sahabat Rasulullah. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah bersama Rasulullah, hanya pakaian yang dipakai dengan ilmu yang dia punya, dia hijrah ke Madinah. Tidak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa, padahal dia kaya raya ketika di Madinah. Tapi sampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan warga Madinah, yaitu Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi orang kaya, pengusaha kaya di Madinah. Bertemanlah Sa'ad dengan Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha cerdas, maka Sa'ad bin Rabi pun senang berdiskusi dan meminta nasihat usahanya agar makin berkembang di Madinah. Dibantulah Sa'ad bin Rabi, pada akhirnya maju berkembang. Lalu Sa'ad pun menawarkan setengah hartanya diberikan kepada sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak keutamaan yang terjadi pada bulan Muharram. Kalau kita diuji sebelum bulan Muharram, ujian ekonomi yang memang kita sama-sama tahu, makin hari ujian-ujian ini terjadi pada kita. Ekonomi bukan hanya di Indonesia, tapi melanda dunia. Musibah bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi melanda dunia. Akibat peperangan, kita lihat semua serba mahal, semua serba sulit. Yang namanya musibah, yang namanya keracunan udara akibat perang dirasakan oleh semua. Panas global yang melanda negara-negara Eropa, bahkan kita pun terkena imbasnya. Maka bulan Muharram ini menjadi titik awal kita, kembali menjadi titik nol kita. Yuk kita mulai perubahan. Dari mana perubahannya? Pertama, perubahan sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra dan Mi'raj, menghadiahi perintah sholat. Ini adalah untuk tegaknya agama, tegaknya rumah tangga, tegaknya ekonomi dengan sholat. Maka sholat diimejkan dengan masjid. Maka di masjid inilah yang harus kita kuatkan. Kalau kita tinggal di satu kampung, masjidnya ramai, jamaahnya penuh, maka insya Allah ekonominya pun akan baik. Maka semua berawal dari masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, masjid yang kita tempati adalah sarana kita untuk dekat dengan Allah dan memulai semua dengan hal yang baru, yang lebih baik. Kita tahu di bulan Muharram semua Allah berikan hajat para nabi ketika mendapatkan ujian. Tepat di bulan Muharram Allah berikan jalan keluarnya. Nabi Adam setelah terusir dari surga 40 tahun,
ada di bumi, terpisah dengan istrinya Hawa, lalu mengucapkan istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru dipertemukan kembali dengan istrinya Hawa. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika dihujat, dicaci, dimaki, diancam mau dibunuh, lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu besar. Diuji Nabi Nuh, diledek, dihina di musim kemarau. Kenapa membuat perahu besar? Bahkan istrinya meninggalkannya. Bahkan yang terkenal salah satu anaknya dari 4 anaknya Nabi Nuh, yaitu Kan'an pun tidak mau ikut bersama Nabi Nuh naik ke kapalnya. Dan akhirnya dihancurkanlah oleh Allah semua bumi, banjir, hujan lebat tidak berhenti-berhenti. Maka kapal Nabi Nuh yang membawa umat-umat yang taat kepada Allah dan Nabi Nuh, bahkan binatang-binatang pun ikut dibawa oleh Nabi Nuh, terombang-ambing berhari-hari karena bumi ini banjir besar. Bahkan pondasi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Adam dan putranya Nabi Sid hancur ikut terbawa arus banjir. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan para umatnya beserta binatang yang ada di dalam perahu bisa bersandar. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud sudah murka, dihancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Padahal yang membuat berhala itu bapaknya Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud mengadili Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim di atas kobaran api yang amat sangat panas. Lalu Allah menurunkan ayatnya, dibacalah, ya naruhuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, diperintahkan oleh Allah, jadilah kau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim malah kedinginan di atas kobaran api Raja Namrud. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub 18 tahun diuji penyakit oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki keluar nanah, keluar kotoran yang berbau dan sakit teramat perih. Saya 1,5 tahun diuji oleh Allah. Kecelakaan ketika ingin mengisi kajian subuh, hancur kaki kanan saya. Tapi Allah masih memberikan kekuatan saya untuk berdakwah. Bulan puasa masih mengisi 38 titik selama 1 bulan berdakwah. Kenapa? Karena kita menguatkan, meyakinkan Allah punya kuasa. Baru dikasih kita ujian 1,5 tahun. Sedangkan kita dikasih umur puluhan tahun, dikasih nikmat oleh Allah. Maka Nabi Ayub tidak minta sembuh. Selama 18 tahun istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis terbakar, sawah ladangnya, usahanya habis semua terbakar. 18 tahun Nabi Ayub tidak minta sembuh. Tapi pada akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah yang ditulis di dalam Al-Quran oleh Allah, firman-Nya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub meminta kepada Allah kesembuhan karena penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadah dia kepada Allah. Ketika penyakit kita sudah mulai mengganggu ibadah kita kepada Allah, maka boleh kita meminta kepada Allah kesembuhan. Tapi baru dikasih sakit sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, kita renungi sudah banyak nikmat dikasih oleh Allah, banyak lalai yang kita lakukan. Anggap penyakit yang kita diberi oleh Allah ini adalah penggugur dosa-dosa kita. Manusia tak luput dari salah dan dosa. Al-insan makhanul khata' wa nisyan. Kita banyak dosa dan salah. Maka saya tidak minta sembuh kepada Allah, tapi ya Allah, berikan saya kekuatan ketika saya berdakwah.
Walaupun ajal saya menjemput, saya masih menggunakan tongkat, tapi berikan kekuatan saya berdakwah sampai ajal menjemput saya walaupun menggunakan tongkat. Ini permintaan kita kepada Allah karena kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub 18 tahun baru meminta doa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang wanita di zaman Rasulullah punya penyakit epilepsi atau ayan kalau bahasa kini. Lalu Rasulullah SAW dihampiri keluarganya dan dimintai doa. Ya Rasul, doakan keluarga kami, seorang perempuan suka kena penyakit epilepsi ayan. Bahkan kalau lagi datang epilepsinya kayak orang kesurupan, sampai tersingkap semua roknya, pakaiannya karena saking sakitnya. Lalu kata Rasulullah, wahai wanita, ketika kau sedang mengalami sakit, maka Allah menggugurkan dosa-dosamu. Akhirnya wanita itu bilang, ya Rasul, jangan kau minta doa kepada Allah agar aku sembuh, tapi doakan agar ketika penyakitku datang, ayanku datang, epilepsiku datang, Allah masih menjaga auratku agar tidak tersingkap. Hadirin, inilah contoh orang-orang baik, orang-orang soleh yang minta kesembuhan karena sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah. Banyak lagi cerita para nabi yang memang diberikan jalan keluar pada bulan Muharram. Maka yuk kita kembali ke titik nol. Mungkin kita banyak punya kesalahan terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap istri dan anak-anak kita, terhadap tetangga kita. Maka saatnya yuk di bulan Muharram ini kembali ke titik nol, saling maaf memaafkan, saling membuka diri, memulai lagi kehidupan baru yang lebih baik. Kalau yang dulunya jatuh usahanya, yuk semangat, usaha lagi. Kita anggap wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yuk cari, kumpulkan bekal buat ke akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minad dunya, nasibmu di dunia. Kita bisa sholat dengan nyaman kalau kita berpakaian yang nyaman. Kalau kita mau punya pakaian nyaman, harus kita beli pakaian itu dengan uang. Maka mencari uangnya dengan kita bekerja atau berdagang. Maka yuk, untuk kita menjadikan hidup kita di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, yuk kita cari dunia dan akhirat dengan seimbang. Mulai dari titik nol, semangat. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak kita memuji kepada Allah dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan renungan Muharram di Jumat kali ini bisa membuat kita bangkit dari titik nol, bangkit kembali yang tadinya terpuruk semangat kembali, karena Rasulullah perjuangannya ketika hijrah ke Madinah benar-benar dari titik nol, dan akhirnya Rasul kembali ke Mekah dengan memenangi semua yang Rasul pernah tinggalkan. Rasul di Mekah pun kembali berjaya, dan berhala-berhala di Mekah akhirnya dihilangkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Muharram dan kita dijadikan manusia insan yang kembali ke titik nol dan menjadi lebih baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wajiblahu wa taqaddam wa barik bi jalalika wa karamika am kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح